Gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide dia untuk membarakkan anak-anak nakal itu kan. Itu memang ide konyol. Ide konyol? Ya bagaimana mungkin anak dibawa ke barak? Barak itu yang didisiplinkan adalah tubuh. Anak itu perlu berimajinasi itu. Jadi kenakalan anak-anak itu, ya itu bagian dari upaya dia untuk mencari jalan pikiran lain kan, bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Rocky Gerung sok-sokan kembali menyerang Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Ini soal kebijakan Kang Deddy mengenai mengirim anak-anak kembali ke barak ya karena mereka nakal. Nah, Rocky Gerung ini ya sok-sokan menyerang Kang Deddy lagi. Langsung saja Kang Deddy sikat habis, teman-teman. Yuk kita simak videonya. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Pagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi berkah. Makanya saya nggak ada masalah ketika disebutkan gubernur konten. Lebih baik jadi gubernur konten daripada gubernur molor. Tambah lagi gelar saya, gubernur lambe turah. Lebih baik jadi gubernur lambe turah daripada gubernur biwir doer. Karena lambe turah itu beritanya selalu dinanti. Kemudian tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Pekwe lawan aing. Iyalah bapak aing gitu. Ada pembicaraan saya yang salah terka atau sengaja dipelintir karena tidak ngerti maksudnya. Pada saat saya menyampaikan curhatan saya tentang pengelolaan keuangan di acara Komisi Pemberantasan Korupsi Deputi Bidang Pencegahan di Jakarta, saya menyampaikan bahwa di saat negara dipilih pemimpinnya secara demokratis, secara langsung, maka rakyatnya menuntut pada pemerintah untuk serba gratis. Rumah sakit gratis, sekolah gratis, puskesmas gratis. Nah, sedangkan negara mengeluarkan biaya untuk membiayai rumah sakit, membiayai pendidikan gratis, itu mengeluarkan uang cukup besar. Tapi pengeluaran negara yang besar ini tidak berbanding terbalik dengan sikap dan perilaku orang tua misalnya. Satu sisi sekolahnya gratis tapi jajan anaknya itu masih 30.000, masih 20.000, masih 40.000. Apa artinya? Bahwa biaya pendidikan yang digratiskan ternyata tidak berbanding terbalik dengan pengeluaran orang tua untuk anaknya yang masih sangat mahal. Arah saya adalah kalau pemerintah sudah menggratiskan pendidikan, maka anak-anak pun untuk dididik efisien. Uang jajannya diarahkan untuk biaya investasi masa depannya. Kebutuhan orang tua misalnya ketika belanja kesehatannya gratis, misalnya ketika layanan rumah sakitnya gratis, ketika layanan puskesmas gratis, maka uang dalam keseharian orang tua pun disimpan untuk kepentingan masa depannya. Nah, ini yang saya maksud. Yang saya maksud adalah kalau begitu rakyatnya juga harus diganti. Rakyat yang diganti adalah diganti pola-pola hidup rakyat yang boros menjadi pola hidup rakyat yang efisien. Rakyat yang gemar menabung, rakyat yang mengarahkan anak-anaknya untuk efisien dalam pengeluaran keuangannya. Kalau anaknya belum waktunya beli motor, jangan dibelikan motor. Belum waktunya pakai handphone, jangan dibelikan handphone. Belum waktunya beli berbagai kelengkapan yang tidak penting, jangan dibelikan. Karena perilaku buruk ini juga akan mempengaruhi masa depan anak-anak dan masa depan keluarganya. Jadi itu yang dimaksud. Negara efisien, rakyatnya efisien, itu akan melahirkan negara yang hebat. Negara berinvestasi, rakyatnya berinvestasi, akan melahirkan negara yang hebat. Pemimpinnya mau, rakyatnya harus mau. Kalau pemimpinnya mau, rakyatnya kambing, maka habis. Kambing dimakan oleh maung. Sebaliknya, kalau pemimpinnya kambing, rakyatnya maung, habis juga.
pemimpin dimakan oleh rakyatnya. Ini diperlukan. Pemimpinnya efektif, efisien, rakyatnya juga harus efektif dan efisien. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Dancare 94. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kita tahu bahwa kebijakan Kang Deddy Mulyadi mengenai mengirimkan anak-anak yang nakal ke barak. Ini pada saat itu ya, bagaimana ini menjadi viral, kemudian menjadi perbincangan di mana-mana, baik di televisi, media sosial, apapun media massa, teman-teman. Dan salah satunya yang mengkritik adalah Rocky Gerung ya. Namun Rocky Gerung ini sebenarnya memang beliau ini selalu mengkritik, teman-teman. Dan lagi-lagi Kang Deddy ya, apalagi pendukung Kang Deddy ini menyerang Rocky Gerung. Dan bukannya berubah, bukannya menerima setiap penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi, Rocky Gerung seolah-olah menutup telinga dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini selalu salah ya, dengan mengirim anak-anak ke barak. Padahal banyak sekali anak-anak yang berubah kembali baik itu dari barak, teman-teman. Ya, mereka kembali istilahnya bertobat dari perbuatan mereka yang nakal ya, yang menyusahkan orang tuanya, yang membuat orang tuanya itu selama ini tuh pusing dengan kelakuan mereka. Dengan adanya di barak ya, mereka berubah, mereka dididik, mereka dibina ya. Sekarang pertanyaannya, kemana Komnas HAM, kemana perlindungan anak selama ini yang juga menyerang Kang Deddy Mulyadi? Makanya Kang Deddy tantang pada saat itu, kalau mau yuk, apa program kalian, kita kerjasama ya. 1.000 untuk saya, 1.000 untuk kalian, lakukan supaya ada perubahan ya. Jangan hanya mengomentari, jangan hanya sok-sokan bicara di media ya, namun tidak ada hasilnya, namun tidak ada dampaknya bagi anak-anak ya. Karena saat ini genting bagaimana kenakalan remaja ini menjadi prioritas utama juga ya bagi bangsa ini untuk mendidik. Apalagi ya, cita-cita Indonesia adalah Indonesia Emas tahun 2045. Bagaimana meraih Indonesia Emas tahun 2045 kalau anak-anak muda, anak-anak remaja ini salah jalan ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang sangat terkenal, sangat fenomenal ini, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Salam.